فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi masih dalam kondisi pandemi seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari virus ini, memberikan kita kesehatan, penjagaan, dan segera mengangkat wabah ini. Dan kemudian kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan tambahan ilmu, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang bermanfaat untuk kita, dan kemudian kita mengamalkan ilmu tersebut. Karena petunjuk dan taufik itu kita sadari sepenuhnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih di pembahasan tentang lauk makan Nabi, dan kita sampai di hadis ke-180, yaitu hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Abdullah bin Muhammad ibnu Aqil annahu sami'a Jabiran qala Sufyan wa hadatsana Muhammad ibnul Munkadir. Muhammad ibnul Munkadir ini seorang tabi'in. Seorang tabi'in yang dikenal baktinya dengan ibunya. Muhammad ibnul Munkadir ini seorang tabi'in yang dikenal bakti kepada ibunya. Suatu malam dia pernah semalaman itu mijit ibunya. Sementara saudara kandungnya itu sholat malam. Kata dia, aku tidak mau pahalaku ditukar dengan saudaraku. Karena menyadari keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Sekali lagi ini menunjukkan para salaf itu menggabungkan antara ilmu dan amal. Dan banyak lagi kisah tentang beliau, Muhammad ibnul Munkadir. An Jabir qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan aku ikut bersama beliau. Fadakhala ala imra'atin minal ansar. Kemudian beliau menemui atau mengunjungi salah seorang wanita Ansor. Fadzabahat lahu syatan faakala minha. Kemudian wanita tersebut menyembelihkan untuk Nabi seekor domba. Faakala minha, dan beliau makan dari sembelihan tersebut. Wa atathu bikina'in min rutabin. Kemudian wanita tadi menyuguhkan kepada Nabi satu nampan kurma. Faakala minhu, Nabi juga makan kurma tersebut. Thumma tawadda'a lidzuhri wa shalla sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berwudu untuk menunaikan salat zuhur, lalu mengerjakan salat zuhur. Thumma ansarafa. Kemudian setelah itu beliau selesai dari salatnya, fa'atathu bi'ulalatin min ulalati syati. Kemudian beliau dihidangkan lagi daging kambing. Ulalah apa terjemah itu? Sisa. Sisa daging kambing yang disuguhkan sebelum sholat tadi. Fa'akala thumma shallal asra wa lam yatawadda. Kemudian beliau makan lagi dan sholat asar tanpa melakukan atau mengambil wudhu terlebih dahulu. Ucapan Jabir di sini, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu. Rasulullah keluar dan aku mengikut serta bersama beliau. Ini merupakan uslub
uslub tuh? Ungkapan yang menjelaskan tentang sempurnanya adab sahabat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam berbicara, apalagi dalam berbuat. Ya, sahabat itu beradab dengan Rasulullah. Oleh karena itu ini diantara keberkahan ilmu para sahabat. Ya, mereka beradab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diantara keberkahan itu digapai dengan adab. Ya, dalam berbicara, apalagi dalam berbuat. Fayasta'miluna al-alfaz allati tash'uru bi annahum atba. Sehingga Jabir di sini memilih diksi, memilih ungkapan yang menunjukkan bahwa dia itu dalam posisi mengikuti Nabi, bukan sedang membersamai. Bukan apalagi sedang di depan Nabi. Tidak, ya. Wa annahu al-matbu. Dialah yang ngikuti Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menemui salah seorang wanita Ansor. Wanita tersebut menyembelihkan untuk Nabi seekor kambing. Nabi makan dari kambing tersebut. Kemudian dihidangkan lagi rutob, kurma, satu wadah, nampan. Dan Nabi pun makan. Ya. Al-qina adalah huwa at-tabaq alladhi yu'kalu alaihi rutab, tempat wadah yang di situ dihidangkan kurma dan kurma dimakan dari tempat tersebut, dibuat dari daun an-nakhil, dibuat dari daun pohon kurma sendiri. Faqaddamat lahu syah, kemudian wanita tersebut menyuguhkan kambing pada awalnya, Nabi makan, kemudian disuguhkan kurma dan beliau juga makan. Setelah makan kurma dan makan daging kambing tadi, Nabi berwudu untuk sholat. Ya. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah habis makan daging kambing itu jadi wudu itu jadi batal? Ya, sehingga Nabi perlu wudu. Di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, la yalzamin dzalik. Ya, tidak mesti seperti itu kondisinya. Ya, tidak mesti itu Nabi wudu ketika ini karena daging kambing itu membatalkan, tidak mesti seperti itu. Nabi wudu bukan karena makan tersebut. Ya. Bisa jadi ada kemungkinan yang lain, yaitu Nabi wudu karena memang hadas. Ya. Nabi memiliki hadas, tidak punya wudu. Atau bisa jadi beliau tajdidan lil wudu. Ya. Sengaja berwudu. Jadi artinya boleh ketika kita sudah punya wudu, masuk sholat, wudu lagi. Ya, boleh, itu namanya tajdid al-wudu. Kemudian dari sini juga boleh seseorang itu habis makan besar, makan buah. Ya, sebagian orang kan mengatakan makan buah dulu baru makan besar. Ini pendapat Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Berdasarkan apa? Di ayat itu Al-Waqiah. Walahmi tayrin mimma yashtahun. Betulnya wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Lupa saya. Apa ayatnya? Siapa yang hafal? Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Walahmi tayrin mimma yashtahun. Pokoknya itu ya. Ayatnya menjelaskan di situ buah dulu baru makan daging, makan lauk-laukan. Nah, dari situ Al-Imam Ibnul Qayyim berpendapat sehingga yang afdol, yang terbaik adalah seseorang itu makan buah dulu baru makan besar. Ya, ini surat Al-Waqiah. Walahmit wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Dan buah-buah yang mereka pilih, walahmi thairin mimma yashtahun, dan daging burung yang mereka inginkan. Nah, ini dari sini Ibnu Qayyim, ini kecermatan para ulama. Ya, itu kan baca wae. Pokoknya dijelaskan surga sebenarnya. Baru ngambil istifadah dari situ. Ayat ini menjelaskan bahwa yang bagus adalah makan buah dulu baru makan daging. Tapi prakteknya Nabi SAW itu makan besar dulu, baru setelah itu makan buah.
Ya, artinya tidak mengapa juga seandainya seperti ini kenyataannya. Setelah itu, setelah sholat zuhur, Nabi pulang, Nabi menuju rumah perempuan tadi. Dan Nabi kembali memakan sisa daging kambing yang tadi. Al-ulala al-baqiyah min syai'in, minas syai'. Ulala itu adalah sisa dari sesuatu. Fa'akala thumma shallal asra wa lam yatawaddo. Kemudian beliau makan, dilanjutkan salat asar. Hadza yubayyin anna wudu'ahu sallallahu alaihi wasallam al-awwal lam yakun li aklihi minasyah. Ini menunjukkan bahwa wudhu beliau ketika hendak mengerjakan salat zuhur itu bukan wudhu karena makan daging kambing. Seandainya makan daging kambing membatalkan wudhu, niscaya beliau akan wudhu lagi sebelum mengerjakan sholat asar. Kecuali daging onta. Nah, di hadis ini Nabi juga dijelaskan makan daging sehari 2 kali. Ya. Padahal di hadis-hadis yang sebelumnya kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma syubi'a min khubzin wa lahmin marrataini fi yaumin." Nabi itu tidak pernah kenyang makan roti atau makan daging 1 hari 2 kali kenyang. Siang makan kenyang, malam ketemu lagi kenyang, tidak pernah Nabi. Ya, makan itu 2 hari itu kenyang. Kita 3 hari sehari 3 kali kenyang. Sarapan kenyang, makan siang kenyang, makan malam kenyang. Nabi makan siang dan makan malam, salah satunya tidak kenyang. Ya, tidak pernah kata Aisyah Nabi itu kenyang makan dalam sehari 2 kali kenyang, tidak pernah. Nah di hadis ini Nabi 2 kali makan. Nah, bagaimana kita mengkompromikan dengan hadis Aisyah tadi? Ya. Hadis Aisyah ini menunjukkan demikian kondisinya. Kemudian hadis ini yang sedang kita baca ini bahwa dimungkinkan saat makan itu makan sedikit. Ya, zuhurnya makan sedikit, belum sampai kenyang, kemudian dilanjutkan sebelum asar makan lagi sampai kenyang. Ya, jadi itu kemungkinan yang didapat dari hadis ini.